Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kiram yang kita hormati, segenap para asatidz, para guru, khusus kepada Fadilatul Mukarram Ustaz Kiai Haji Agung Irawan MA dan segenap jajaran direksi, Pak Maulana Sandin dan yang lainnya yang belum kelihatan hadir, staf dan karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini sebagaimana yang kita rutinkan, kita berkumpul di tempat yang berkah ini, mudah-mudahan di hari Sayyidul Ayyam ini Allah semakin tambahkan keberkahan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan dalam usaha kita, maupun dalam kehidupan beraktivitas dunia maupun akhirat kita. Sebagaimana biasa saya selalu menyajikan hadis-hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah. Namun karena hari ini kitabnya belum ada, maka saya akan membahas satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajaban bi amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Hadis ini merupakan hadis yang sering kita dengar. Kenapa saya sampaikan hari ini? Karena hari ini kita akan banyak menghadapi goncangan, ya, khususnya dalam pelaksanaan haji akan segera lagi. Sementara kita akan hadapi bukan hanya kita yang di lapangan, tapi tentunya kawan-kawan juga yang ada di kantor pasti akan mengalami sedikit banyak guncangan, tidak sebagaimana ketika kita melayani jamaah umroh. Apa kata Rasulullah SAW dalam pesan hadisnya? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh luar biasa kehidupan orang yang beriman itu, karena semua dimensi kehidupannya itu mengandung kebaikan. Tidak ada yang tidak baik bagi seorang mukmin dalam hidupnya. In asabahu sarra'a fasyakar fahuwa khairun lah. Kalau dia tertimpa kesenangan, kebaikan, kenyamanan, fasyakar, kemudian dia bersyukur kepada Allah, fahuwa khairun lah, maka itu satu nilai poin kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra fasabar fahuwa khairun lah. Begitu juga di sisi yang lain, apabila dia mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman, ketidakenakan, kesusahan, wasabar, namun dia sabar, maka itu juga merupakan poin kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, rekan-rekan sekalian, Rasulullah ingin memberikan satu isyarat kepada kita, bahwa kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, pasti kita akan menghadapi dua kondisi. Kondisi di mana kita dituntut untuk bersyukur, di sisi lain kondisi di mana kita dituntut untuk bersabar. Jadi kalau bicara sabar, pasti orang harus berbicara syukur, berbicara syukur pasti harus berbicara sabar. Kenapa? Karena syukur dan sabar ibarat dua mata angin, angin, uang, ya. Ya, makanya uang itu kalau rekan-rekan sekalian perhatikan, biasanya di gambar yang pertama apa gambarnya? Uang 100.000. Biasanya gambar yang pertama apa? Pasti para pejuang, kan gitu. Ya. Di sisi lain pasti pemandangan yang indah. Ya kan? Coba perhatiin deh. Kalau dulu ada uang 500 satunya,
Makanya itu nggak berlaku ya. Tapi umumnya kalau kita perhatikan di negeri kita khususnya, mata uang itu yang satunya adalah gambar para pejuang, gambar orang sebagai orang-orang yang dibanggakan ya, atau biasanya presiden atau apapun. Yang satunya adalah gambar keindahan. Ini menggambarkan bahwasanya itulah kehidupan kita. Yang kalau sebelahnya tidak ada gambarnya, maka nggak laku kan. Umpamanya gambar cuma presidennya doang atau gambar pejuangnya doang, sebelahnya kosong. Kira-kira kalau kita beli sesuatu laku nggak itu? Ya. Atau sebaliknya hanya gambar pemandangan, dia tidak akan laku. Itulah analogi dalam kehidupan kita. Ya kalau kita ingin hidup kita sempurna keimanan kita, maka kita harus siap menghadapi dua kondisi ini. Ya, kira-kira mana orang yang lebih banyak sukses di dalam menghadapinya? Apakah ketika diuji dalam kesusahan atau kesabaran? Itu tergantung daripada sikap kita. Maka sabar maupun syukur ini adalah dua sikap yang harus kita jalani. Jadi kita harus menyikapi kapan kita bersyukur dan kapan kita bersabar. Kalau bisa kedua-duanya itu harus berjalan ketika menghadapi dalam kondisi apa, apalagi dalam kondisi susah, kita harus bersyukur dan bersabar. Bagaimana mungkin orang yang dalam keadaan susah dia tetap bersyukur? Kita harus yakini bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian, baik yang berupa baik maupun yang buruk. Wa nabluukum, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi, baik itu yang enak maupun yang tidak enak, yang baik dalam badan kita atau yang buruk. Itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi ujian agar kita lulus, agar kita sukses, maka hadapi dengan dua tadi, bersabar dan bersyukur. Makanya keluarga yang sukses, keluarga yang dilengkapi dengan dua tadi, ada unsur sabar, ada unsur syukur. Berapa kan? Oke, iya betul. Keluarga yang sukses itu yang dimodali dengan dua ini, dilengkapi dengan sabar. Ada kalanya ya istrinya cerewet, suaminya nyabar, bukan pendiam. Kalau pendiam bisa stres, tapi penyabar. Beda pendiam dengan penyabar ya. Ya. Jadi itu bentuk salah satu bentuk keluarga yang sakinah. Ya. Atau sebaliknya ya. Suaminya itu jelek, rupanya istrinya cantik, itu juga sama kan? Sabar dan syukur. Ya. Kembali lagi rekan-rekan sekalian, jadi dalam kehidupan kita tidak boleh lepas dari dua hal, sabar dan syukur. Pertanyaan tadi, bagaimana kita ketika dalam kondisi susah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita bisa bersyukur akan lahir sifat sabar. Kalau kita bersabar akan lahir sifat syukur. Itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita pengen lihat orang itu penyabar apa enggak, lihat aja ketika dia sedang mendapatkan kebaikan, dia berbagi, bersyukur apa. Jadi konteksnya itu disitu. Jadi pada saat kita menghadapi masalah kita tetap bersabar, insya Allah kita bisa bersyukur. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita menghadapi masalah kita tetap bisa bersyukur, insya Allah kita akan bersama. Maka ada satu ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arafa Allah azala tuhmata wa qala kullu fi'lihi. Siapa yang mengenal Allah dengan segala sifat keagungannya, maka dia akan senantiasa mengatakan pasti di balik ini ada hikmah. Hikmah itu pasti datang belakangan. Hikmah itu pasti datangnya belakangan, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Karena manusia itu selalu ingin apa yang diinginkannya itu terjadi sesuai dengan ekspektasi. Ya.
Manusia itu selalu berpikiran apa yang dia inginkan harus ada, sehingga akhirnya dia tidak menjadi salah. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan nafsunya. Ingat, nafsu itu sesungguhnya adalah suatu hal yang berbahaya kalau kita ikuti. Ya. Kenapa? Karena itu kan digambarkan dalam sebuah syair, karena katib intuhmil musyabba ala hubbil radha. Jadi kalau kita mengikuti nafsu kita, maka selamanya nafsu kita itu tidak akan menjadi dewasa. Obat ya tadi adalah bagaimana kita mendewasakan diri kita, mendewasakan keimanan kita dengan dua tadi. Ajarkan diri kita bagaimana ketika kita dalam kondisi bagaimanapun kita tetap bersyukur dan bersabar. Ya, teorinya gampang, ya sabar. Kan begitu. Kita kadang-kadang ketika ada orang yang sedang punya masalah datang kepada kita, ya Allah saya sabar. Begitu kita dapat masalah, apa yang terjadi? Kita belum tentu sabar. Maka kalau kita belum menjadi orang yang sabar, berlatih dengan kesyukuran. Alhamdulillah cuma segini. Ya. Alhamdulillah cuma sakit perut, ya, atau alhamdulillah cuma sakit gigi. Alhamdulillah cuma, bagaimana kalau sakit hati kan? Ya kan? Jadi semuanya kita ekspresikan di dalam kehidupan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sering-sering kita menceritakan sesuatu yang kita alami kepada manusia. Itulah yang akhirnya menjadikan kita kecewa. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu sudah Allah gariskan. Allah gariskan. Hari ini kita akan mengalami ini, hari ini kita akan mendapatkan ini. Itu harus. Nah, tinggal bagaimana kita minta kepada Allah agar Allah karunia di dua hal ini tadi. Ya Allah, berikan aku senantiasa kesabaran dan kesyukuran di dalam menghadapi kehidupan. Namanya hidup pasti ada ujian, karena dunia dahulu. Yang namanya dunia itu yang nggak ada pernah habis, namanya ujian. Kita lari dari permasalahan ini, pergi ke suatu tempat, di sana juga akan dapat yang sama. Makanya kebahagiaan seorang itu tidak akan bisa mendapatkan bagian yang utuh yang selamanya selama dia hidup di dunia. Hari ini kita bahagia, besok belum tentu bahagia. Atau sebaliknya, hari ini kita susah, belum tentu selamanya susah. Tapi kalau kita ingin bahagia di selamanya, nanti di akhirat. Kuncinya kalau kita ingin bahagia di akhirat, ya di dunia. Kalau kita udah bisa menghadapi, menyikapi segala masalah dengan penuh kesabaran dan kesyukuran, insya Allah itulah orang-orang yang bahagia. Pernah nggak kita ngeliat teman kita atau saudara kita atau tetangga kita atau siapapun orang yang kita kenal, hidupnya kayaknya tenang? Pernah nggak gitu? Kayaknya nggak ada masalah. Pertanyaannya, apakah dia nggak punya masalah? Semua orang pasti punya masalah, karena setiap orang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala presentasi permasalahan. Coba bagaimana permasalahannya, dia menyikapi permasalahan itu. Ketika dia bisa menghadapi permasalahan itu kembali kepada Allah, maka selesai sudah. Saya kan pernah sampaikan kemarin, masalah manusia itu seperti yang sampaikan dulu kan ada dua ya. Ada dua masalah yang kita bisa atasi dan tidak kita atasi. Bagaimana menghadapi permasalahan yang kita atasi, yang bisa kita selesaikan? Maka kata jawaban Gus, nggak usah dipikirin. Kenapa? Orang udah selesai. Ya kan? Ngapain kita pikirin orang kita bisa selesaikan? Terus bagaimana ketika menghadapi masalah yang sulit, rumit, yang tidak mungkin rasanya untuk kita bisa selesaikan? Kata Gus Dur bilang, nggak usah dipikirin. Jawabannya sama. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, kita selesaikan, itu hak prerogatif Allah untuk menyelesaikannya. Tinggal bagaimana kita sering-sering minta kepada Allah. Karena doa itulah yang bisa merubah takdir. Jangan mikirin, ya saya sudah ditakdirin kayak begini kan ya. Itu berarti orang yang putus asa. Kalau orang sudah putus asa, akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wala tayasu min rauhillah innahu la yasu illa al-qaum. Jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang harapan kita. Kenapa? Innahu la yasu illa al-qaum. Karena putus asa itu sifatnya orang-orang yang kafir. Dengan kata lain, kalau kita masih merasa beriman, berarti kita sedang kehilangan keimanan kita saat itu. Kenapa? Kita lupa kalau ada Allah yang Maha Segalanya. Ya, makanya rekan-rekan sekalian, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita kembalikan kepada Allah, selesai. Yang menjadi masalah itu kita punya masalah, kita tambahin masalah kita. Bagaimana menambahin masalah? Cerita sama orang yang suka, ya, yang suka nambahin masalah, kita tambah besar. Iya. Coba kalau seandainya kita punya masalah dengan keluarga, dengan suami atau dengan keluarga kita, bukan dengan suami, dengan mertua ataupun dengan saudara atau saudara, kita diceritakan akhirnya apa yang terjadi. Kita dipanas-panasin, yang harusnya adem jadi panas, jadi tambah besar. Coba kita kembalikan kepada Allah. Padahal Allah ketika dia pengen dia semangat atau pengen dengar nih si hamba ini apa yang dia ucapkan, apa yang dia ungkapkan. Yang minimal kalau kita sudah menghadapi masalah, kita katakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Karena itu sifat orang-orang sabar. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berarti kita doain kematian, bukan. Maksudnya kita ini punya Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita sehebat apapun kecuali Allah. Di akhir-akhir ini kan masalah berputar, ya. Ada masalah ekonomi biasanya orang, ya kan? Kalau dia nggak sabar, lari kemana? Minjem kiri, minjem kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kagak dapat sono, kagak dapat sini. Akhirnya nyari temen yang gampang tuh, lari pinjol. Akhirnya bukan bikin masalah, tapi nambah masalah. Walaupun ada iklannya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi itu punya masalah. Coba kalau kita kembali kepada Allah, iya, kalau bisa digadek kemudian kita balik, kalau balik ini masalah lagi. Coba kalau kita minta kepada Allah yang bisa menyelesaikan, wa ilaihi turja'ul umur, hanya kepada Allah kita kembali, itu kan dia menyelesaikan masalah kita. Allah udah janji beberapa ayat, tapi kita nggak ada dengar. Segala apapun yang kita hadapi, kalau seandainya Allah belum kehendak, nggak akan terjadi. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, apapun yang kita upayakan pasti akan terjadi, kan begitu. Makanya kuncinya di Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar itu dengan apa? Dengan hadiah yang tidak ada hitungannya. Yuwaffas sabirun. Allah akan tunaikan, Allah akan tuntaskan pahala, bukan hanya pahala sebetulnya, ganjaran, ya, di dunia maupun di akhirat, bighairi hisab, tanpa hitungan. Ya karena itu sabar mahal, ya. Di dunia kalau orang sabar, apa kata as-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu menolong kita dalam setiap pekerjaan kita. Man sabara dzakira, siapa yang sabar dia beruntung. Ya kan begitu. Makanya kesabaran ini sebetulnya kuncinya ada di Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu mencuni segala permasalahan kita kepada Allah, insya Allah kita adalah menjadi orang sabar. Para aulia Allah adalah orang-orang yang teruji kesabarannya. Sebesar apapun dia mendapatkan ujian, dia tetap sabar. Kenapa? Karena dia selalu mengingat diri kepada Allah. Teringat saya kepada kisah Imam Malik radhiyallahu anhu. Ketika dia dikabarkan bahwasanya kapal miliknya itu hilang. Apa itu dia? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah dalam setiap kondisi.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Maka Rasulullah SAW mengajarkan itu kalau kita sedang punya masalah, ketika ditanya bagaimana kondisinya, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang enak kan alhamdulillah. Tapi kalau dalam kondisi yang agak sempit, maka kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau sudah yang terucap alhamdulillah, berarti orang ini orang sabar. Kenapa? Yang diungkapkan adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur. Makanya tadi saya sampaikan di awal, orang yang sabar pasti orang yang bersyukur, orang yang bersyukur pasti orang yang sebesar apa kesabaranmu, sebesar itu kesyukuranmu. Begitu juga sebesar apa kesyukuranmu, sebesar itu kesabaran. Jadi satu garis lurus gitu. Ya. Jadi kalau seandainya kita ingin membuktikan kita orang sabar atau bukan, sebesar apa ketika kita memiliki suatu kelebihan kita bisa berbagi. Maka orang yang paling bersabar adalah orang yang paling suka berbagi. Nah, bulan ini juga sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Di Dzulhijjah itu ada namanya Idul Adha, hari raya berkurban, berbagi. Nah, akan terbukti nanti di situ tuh. Kalau di hari raya Idul Adha kita nggak berkurban, berarti orang suka mengorbankan perasaan orang. Jangan berarti nggak sabar. Makanya rekan-rekan sekalian, kenapa sampai Rasulullah SAW itu memberikan kita sugesti untuk terus bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Kalau belum bisa bersyukur, maka perbanyaklah sabar. Kalau belum bisa bersabar, perbanyaklah syukur. Siapa yang sudah bisa bersabar, pasti akan bersyukur. Siapa yang sudah bisa bersyukur, pasti akan bersabar. Insya udah bisa mendeteksi belum kesabaran dalam diri kita? Bisa akan bisa kita buktikan dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kita ngasih tukang parkir, itu kita ikhlas berarti kita sabar. Ngasih tukang yang aja marah-marah gitu. Ya ini orang katakan di Alfa kan ada tulisannya tuh gratis kan gitu. Tapi kita ngasihnya belum tuh, berarti belum sabar. Insya Allah itu simbol kalau kita sabar. Ini namanya wasbirun ajrun muqayyad. Kenapa? Karena sekali lagi banyak sekali orang diuji dengan kesusahan dia bisa sabar, ketika diuji dengan kemudahan dia tidak sabar. Itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Ada dua saat yang saya sering sampaikan. Di zaman Rasulullah ada namanya Ta'labah. Dia ketika susah masih bisa bersama Rasulullah. Begitu sudah kaya lupa kepada Rasulullah dan kepada Allah. Di zaman Nabi Musa ada yang namanya Qarun, ya. Ketika dia susah dia masih menjadi pengikut setianya Nabi Musa. Begitu dia kaya justru malah berbelok, ya, ke Fir'aun. Maka hati-hati rekan-rekan sekalian, usikum wa nafsi bittaqwa. Bersyukurlah kita dalam kondisi apapun, dan bersabarlah kita dalam menghadapi masalah apapun. Karena inilah yang akan menjadi parameter seorang itu bisa berbahagia di dunia dan bisa berbahagia di akhirat. Mustahil kita bisa mendapatkan dua kebahagiaan di dunia dan akhirat dan terbebas dari api neraka kalau kita belum mempunyai dua itu. Makanya ada satu doa yang selalu kita baca setelah habis sholat, bahkan kalau kita umrah selalu kita baca, kita ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dilengkapi dengan kalimat terakhir wa qina. Itu modalnya mendapatkan hasanah di dunia, hasanah di akhirat dan berbebas dari neraka. Modal itu tadi syukur dan sabar. Tidak bisa kita hanya mengambil kesabaran tanpa syukur, begitu juga tidak bisa kita hanya sabar atau syukur tanpa sabar. Mari kita sama-sama membangun kembali kesadaran bagaimana kita bisa meraih dua sikap ini, sehingga dari sikap syukur dan sabar ini melahirkan sifat, bukan hanya sebagai sikap tapi menjadi sebuah sifat, menjadi kebiasaan kita. Sehingga kalau sudah menjadi sifat akan menjadi darah daging kita. Dimanapun kita bisa berbagi, dimanapun kita bisa bersyukur, dimanapun kita
membahagiakan kita. Di sisi lain kita pun akan selalu bersahabat di setiap masa. Kenapa? Orang yang selalu berbagi itu kan bentuk dari sifat syukur. Berbagi dengan ilmu, berbagi dengan tenaga, berbagi dengan pikiran, berbagi dengan harta, berbagi dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sebiasa berbagi, kira-kira kita didoain ya? Didoain ya? Siapa yang doain? Orang yang kita bantu. Cuma bedanya kalau yang mendoain manusia itu sebatas ketika dia dibantu. Tapi kalau ketika kita menolong orang lain, yang doain para malaikat, insya Allah itu nggak ada batasnya. Apalagi Allah suka. Kalau Allah sudah suka, apa yang kita bisa rayakan? Tapi lagi-lagi itu bukan berarti kemudian kita sudah ada ujian. Ya. Kenapa? Ketika kita sedang enak, ketika kita sedang menikmati kebaikan, dan kita merasakan kebahagiaan, kesenangan, di saat itu Allah ingatkan kita diuji lagi. Apa tujuannya? Jangan keluar jalur. Biasanya orang suka keluar jalur. Dalam sejarah umat Islam itu dulu pernah berjaya selama 700 tahun lamanya. Dari masa Rasulullah sampai jatuhnya Turki Utsman itu 700 tahun. Ya, umat terlama yang bisa memimpin dunia. Ya. Kalau Eropa hanya sekitar 300 tahun, tapi umat Islam bisa memimpin dunia selama 7 abad. Perjuangan yang luar biasa. Tapi pada saat mereka mengalami masa yang luar biasa, apa yang terjadi kemudian? Mereka lupa, akhirnya mereka melakukan kezaliman. Itulah yang akhirnya mereka ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai saat ini umat Islam belum bisa balik ke belakang. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun umat Islam belum bangkit lagi? Dari tahun 24, sekarang tahun baru 100 tahun ya. Baru 100 tahun. Jadi ini tahun ke-1100-an. Kenapa mereka tidak bisa bangkit kembali? Karena dua hal tadi sudah mulai hilang. Kesabaran dan kesyukuran sudah mulai hilang dari bangsa. Padahal dulu umat Islam adalah umat yang sangat sabar. Kenapa? Karena mereka mengambil ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Makanya rekan sekalian, ada ungkapan dalam pepatah dasar dari ihtajja ila man syi'ta fa innaka asir. Ihtajja ila man syi'ta fa innaka asir. Wastaghni 'amman syi'ta fa innaka nadhir. Wa an'im 'ala man syi'ta fa innaka amir. Paham maksudnya? Ihtajja ila man syi'ta. Silakan kalian mencari bantuan kepada siapapun, tapi kalian pasti akan menjadi asir. Kalian akan menjadi budak kepada orang yang ada di dalam. Benar ya? Benar enggak? Jadi kalau kita punya utang jasa pada seorang, pasti apa artinya? Kita pasti nggak enakan sama orang itu kan? Betul nggak? Nah, kedua dikatakan wastaghni 'amman syi'ta fa innaka nadhir. Fa innaka nadhir artinya apa? Kalau kita berusaha untuk menutup kekurangan kita, untuk tidak butuh kepada siapa-siapa, maka kita akan seimbang dengan dia. Walaupun dia orang kaya, kita nggak butuh dengan dia seolah-olah, insya Allah kita akan dianggap sama. Maka jangan sering-sering ngeluh kesusahan, ya. Tapi sering-seringlah ucapkan alhamdulillah. Ungkapkan senantiasa kebahagiaan. Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Saya pernah sampaikan dulu, orang kalau sering ngeluh nanti didoain sama orang jadi susah. Paham maksudnya? Kalau orang suka ngeluh, didoain sama orang lain susah. Kenapa? Kesian dia ya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kesian sama orangnya? Kalau orang sudah bilang kesian, hidup kita bakal susah sekarang. Tapi betapa indahnya kalau kita sering dibilang, wah enak banget ya, padahal kita juga hidupnya masalah. Tapi orang selalu bilang, alhamdulillah. Apa kata orang? Wah enak banget tuh. Akhirnya datang orang ke rumah kita tuh, ngapain? Minta bantuan, ada yang minjem duit, ada yang minjem. Alhamdulillah, berarti kita dikasih
amanah oleh Allah, kita didoakan. Yang lebih dahsyat lagi, wa an'im 'ala man syi'ta fa innaka amir. Berikan orang kenikmatan, niscaya orang yang kita kasih kenikmatan akan menjadi tunduk kepada kita. Itu kalau dalam kehidupan manusia, dalam interaksi kita kepada sesama. Makanya rekan-rekan sekalian, jangan pernah kita mengeluh, ya. Mengeluhlah kepada, kalaupun kita mengeluh kepada Allah, karena Allah adalah yang maha segala, yang maha kaya, maha memberi masalah, menyelesaikan masalah kita. Kalau kepada manusia selagi-lagi hati-hati, kan? Jangan kalah curhat dulu. Curhatlah hanya kepada Allah. Berarti kalau yang udah bisa ngomong gini udah pengalaman ini. Makanya bagi orang-orang yang tua yang bahagia di akhir hayatnya, jadikan dia sebagai guru kita. Siapa dia? Walaupun dia bukan ustaz, tapi kalau kita lihat, kalau ada orang-orang yang sudah lebih sepuh dari kita, kemudian hidupnya tenang, hidup di akhirnya bahagia, jadikan dia sebagai guru. Kenapa? Dialah yang telah Allah berikan satu kenikmatan di dalam hidupnya, bisa menggabungkan, mengelaborasikan antara rasa syukur dan sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dikaruniakan oleh Allah kesabaran dan kesyukuran, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukur wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.